Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirovaldi dari NPM 170810141 dari pengenalan pola paralel A. Di sini saya akan membahas materi tentang klasifikasi dan clustering pada pertemuan ke-10. Yang pertama, saya akan membahas tentang klasifikasi. Secara umum, klasifikasi merupakan suatu pengumpulan data di mana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas atau label target. Klasifikasi termasuk dalam supervised learning. Maksud dari supervised learning yaitu data atau label target ikut berperan sebagai supervisor atau guru yang mengawasi proses pembelajaran dalam mencapai tingkat akurasi atau presisi tertentu. Nah, ini ada contohnya klasifikasi. Nah, di sini terlihat bahwa ada data-data yang telah diklasifikasikan. Nah, di antara data tersebut ada sebuah seperti batasan agar dapat membedakan data mana yang termasuk klasifikasi A maupun mana yang termasuk klasifikasi lainnya. Nah, dalam klasifikasi ada algoritma KNN atau dikenal dengan Kniers-Nickborn. Merupakan sebuah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau training data yang diambil dari K. K adalah tetangga terdekatnya. K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Algoritma ini juga termasuk ke dalam supervised learning, di mana hasil dari Einstein yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekatnya. Sesuai dengan namanya nearest, jadi kategorinya berasal dari tetangganya. Nah, tujuannya dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel dari training data. Nah, untuk flowchart-nya dari algoritma KNN bisa dilihat. Yang pertama, kita menemukan jumlah tetangga terdekat atau K. Setelah menentukan, kita menghitung jarak dari tes data ke training data. Setelah menghitung jarak, kita dapat mengurutkan data yang mempunyai jarak terkecil terlebih dahulu. Setelah itu baru kita dapat mengelompokkan tes data berdasarkan label mayoritas pada K. Nah, agar lebih mudah kita langsung masuk ke contoh kasus saja. Nah, di sini saya ambil contoh kasus yang paling sederhana. Misalnya ada sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara kota dan Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah rumah tersebut termasuk ke dalam kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Nah, di sini kita bisa menentukannya dengan algoritma KNN, yaitu dengan melibatkan jarak antara rumah tersebut dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya atau rumah tetangganya. Nah, penyelesaian pertamanya kita harus menentukan K. Nah, di sini kita ambil saja K-nya sebanyak 3. Yang kedua, kita menghitung jarak tetangga dari rumah tersebut, lalu diurutkan dan mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Yang ketiga, kita dapat menyimpulkan dari 3 tetangga tersebut, apabila 2 rumah berada di wilayah kota Bandung, maka rumah tersebut termasuk wilayah kota Bandung. Sebaliknya, bila tetangga tersebut 2 rumah termasuk kabupaten, maka rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung. Langsung saja ke penyelesaian. Nah, ini merupakan contoh datanya. Lat merupakan latitude atau garis lintang, sedangkan long merupakan garis bujur, longitude. Rumah dan E ini merupakan rumah tetangganya yang termasuk kota Bandung, sedangkan rumah F hingga J ini merupakan rumah tangga yang termasuk Kabupaten Bandung. Nah, di sini kita mencari X. X ini termasuk kabupaten atau kota Bandung. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Mengapa kita bisa menggunakan rumus Pitagoras? Karena di sini terdapat hanya 2 variabel. Jika lebih dari 2 variabel, 3 dan seterusnya, mungkin kita bisa menggunakan Euclid distance. Nah, di sini kita ambil variabel X. X-nya di sini X1 dan Y1 merupakan koordinat dari rumah X, dan X2, Y2 merupakan koordinat dari rumah tetangganya ini, A sampai J. Nah, langsung saja masuk ke perhitungan jarak rumah X dan rumah tetangganya. Nah, untuk menghitungnya sesuai rumus tadi kita bisa menggunakan algoritma. Di sini diketahui bahwa jarak rumah X terhadap rumah H merupakan 2,24.
Ini. Lah, dari mana dapatnya ini? Kita coba dulu menghitung dari yang teratas, dari rumah A. Dari mana 806? Melalui rumus ini. Langsung saja kita praktekkan pakai kalkulator ya. Jadi, X2 dikurang X1. X2 merupakan rumah tetangganya. 11 kurang 19 adalah minus 8. Minus 8 dikuadratkan, hasilnya adalah 64. Kemudian ditambah dengan Y2 min Y1. 26 kurang 25 sama dengan 1. 1 kuadrat adalah 1. Nah, hasilnya 65. 65 kan diakar dengan hasil 8,06. Sesuai dengan hasilnya ini. Yang H juga begitu. Untuk penghitungan H, 21 kurang 19 hasilnya adalah 2. 2 kuadrat 4 ditambah 24 kurang 25 minus 1 kuadrat adalah 1. Hasilnya 5 dan diakarkan menjadi 2,23. Dibulatkan menjadi 2,24. Nah, ini berlaku untuk semua rumah dari A sampai J ya. Setelah dihitung hasil jaraknya, kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Nah, di sini diperoleh yang terkecil dari rumah H, C, kemudian E. Nah, kita kan sudah menentukan K-nya 3. Nah, di sini kita ambil aja 3 jarak terpendek dari rumah X tersebut. Rumah H memiliki 2,24, rumah C memiliki 3, dan rumah E memiliki 3,16. Nah, di sini rumah H termasuk dalam Kabupaten Bandung. Sedangkan rumah C termasuk Kota Bandung. Dan rumah E juga termasuk Kota Bandung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 rumah termasuk ke dalam wilayah kota dan 1 rumah ke kabupaten. Sehingga rumah X termasuk wilayah Kota Bandung. Nah, selanjutnya pembahasan materi clustering. Secara umum, clustering merupakan suatu teknik data mining yang membagikan data ke dalam beberapa kelompok, grup atau cluster, yang tiap cluster dapat ditempati beberapa anggota bersama. Oh ya, sebelumnya klasifikasi juga termasuk suatu teknik data mining. Lanjut aja, pada dasarnya clustering merupakan suatu metode untuk mencari mengelompokkan data yang memiliki kemirikan atau karakteristik antara satu dengan yang lainnya. Ada 2 jenis metode clustering yang digunakan dalam mengelompokkan data, yaitu hierarki clustering dan non-hierarki clustering. Nah, di sini saya mempunyai contoh. Nah, clustering ini berbeda dengan klasifikasi. Kalau klasifikasi itu sudah ada batasan atau contohnya sebelumnya. Nah, di sini kita hanya menganalisa, dan dari analisa tersebut kita dapat mengelompokkan data-data yang ada tersebut. Nah, di sini saya akan membahas non-hierarki clustering. Karena studi kasusnya nanti saya memakai metode ini. Metode non-hierarki clustering dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang diinginkan. 2 atau 3 dan sebagainya. Setelah jumlah cluster diketahui, barulah proses cluster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini biasanya disebut dengan K-means clustering. Nah, K-means merupakan salah satu metode data clustering yang non-hierarki. Data yang memiliki karakteristik sama akan dikelompokkan dalam satu cluster, dan data yang memiliki berbeda dikelompokkan dengan cluster yang lain, sehingga data yang berada dalam satu cluster memiliki tingkat variasi yang kecil. Nah, ini untuk algoritma K-means ya. Yang pertama, menentukan jumlah cluster 2, 3 atau lebih. Kemudian yang kedua, menentukan nilai centroid. Nah, centroid ini untuk iterasi pertama kita menentukan centroid secara acak, terserah kita ya. Setelah iterasi pertama diselesaikan, iterasi selanjutnya kita akan menggunakan rumus sigma ini ya, total dari data yang akan kita tambahkan, kemudian dibagi dengan jumlah data yang kita gunakan. Yang ketiga, menggunakan jarak antara titik centroid, menghitung jarak antara titik centroid dengan titik di objek. Nah, ini menggunakan Euclidean distance. Nah, kalau hanya dua
hanya dua variabel yang digunakan, ya ini seperti rumus Pitagoras sebelumnya. Jika datanya variabelnya lebih dua, mungkin bisa menggunakan Euclidean-Einstein. Yang keempat, pengelompokan objek, dan yang terakhir dilakukan kembali ke tahap 2 dengan menentukan centroid awal hingga nanti klasternya tidak berpindah dari klaster lainnya. Nah, ini untuk flowchartnya seperti tadi algoritmanya, banyaknya klaster K, kemudian tentukan centroid, hitung jarak objek ke centroid, dikelompokkan berdasarkan jarak minimum, kemudian jika ada perpindahan akan kembali ke langkah sebelumnya, jika tidak langsung dapat disimpulkan. Agar lebih mudah, saya juga memberi contoh kasus untuk clusteringnya. Nah, ini ada sebuah tabel, di mana tabel ini berisi tentang ada variabel X sebagai H dan Y sebagai W. Di sini ada data dari 8 orang ya. Langsung saja masuk ke penyelesaian. Langkah pertama adalah menentukan jumlah klaster. Di sini saya menentukan jumlah klasternya ada 2. Karena biar lebih mudah, karena di sini ada H, ada W, 2 variabel. Kemudian menentukan nilai centroid. Nah, di sini centroidnya kita ambil dari 3565 ini dari persen ketiga dan persen ke-7, 34 dan 48. Jadi ini persen ketiga, ini persen ke-7. Untuk awal terserah kita ya. Kemudian masuk ke langkah 3 dan 4, yaitu menghitung jarak antara titik centroid dengan titik tiap objek dan pengelompokan objek. Nah, di sini sudah diketahui sudah ada angka 18,3, 9,22 termasuk klaster. Nah, itu dari mana? Itu dari rumus yang kita gunakan sebelumnya. Nah, ini rumusnya untuk menghitung jarak Euclidean-Einstein menggunakan Euclidean-Einstein, atau lebih mudahnya menggunakan Pitagoras. Langsung saja kita coba hitung apakah benar. Nah, klaster pertama 35 dan 65. Nah, di sini kan 25 kurang 35 kan minus 10. Minus 10 jika dikuadratkan adalah 100. Ditambah dengan tadi centroidnya kan ini persen ketiga, ditambah dengan 50 kurang 65, 15, min 15. Min 15 jika dikuadratkan 225. Tambah 225. Hasilnya 325 lah, 325 ini di akar. Hasilnya 18,027. Atau jika dibulatkan 18,03. Apakah benar? Nah, benar. Begitu juga dengan klaster kedua, 34. Klaster kedua, coba perhitungan biar pasti. 34 ini ya, pakai persen. Jadi 25 kurang 34 min 9. 9 kuadrat 81. Juga 50 kurang 48, 2 kuadrat 4 ditambah 5. Akar dari 86 berapa? 9,27 atau 9,322. 9,22. Nah, person selanjutnya juga seperti itu. Dilakukan perhitungan satu-satu sesuai dengan rumus Euclidean-Einstein, atau lebih jika dua variabel mungkin bisa menggunakan Pitagoras. Nah, setelah ditemukan hasilnya, jarak antara titik centroid dengan titik tiap objek, di sini kita dapat menyimpulkan masuk kemana persen tersebut, masuk klaster 1 atau klaster 2. Nah, ini kan yang mendekati 1 atau 2, yang lebih kecil kan angka 9,22, jadi termasuk klaster 2. Untuk persen 2 juga termasuk klaster 2. Untuk persen 3 termasuk klaster 1. Ini klaster 1, 20 lebih kecil, klaster 1. Kita di sini mendekati klaster yang terkecil. Nah, setelah itu kita mencoba langkah selanjutnya, yaitu kembali ke langkah awal, centroid 2. Di sini kita mengecek apakah klasternya dari hasil langkah sebelumnya ini sama untuk klasternya atau berbeda. Jika dirasa sama, mungkin cukup
2 iterasi saja, dan jika berbeda dilanjut ke iterasi berikutnya. Nah, perhitungannya juga sama. Cuman di sini kita dari mana H-nya, dari mana 52,5, 62,5. Nah, ini dari rumus yang awal tadi, yang sigma. Nah, ini 1 per n ini jumlah datanya, dan per sigma x kj. X ini variabel x ya. Nah, coba dihitung. Nah, di sini kan untuk klaster 1 persen ke 3456. Nah, kita ambil dari data sebelumnya. 3456. Jadi coba kita hitung 335 ditambah 67 tambah 55 tambah 53. Nah, hasilnya 210. 210 ini ada berapa persen? 4. N-nya sebanyak 4, jadi dibagi 4. Nah, hasilnya 52,5 seperti tadi. Nah, coba kita menghitung ya sekalian. 65 tambah 60 tambah 65 tambah 60. 250 dibagi 4. Nah, 62,5. Hasil kelas weight-nya 62,5. Nah, cluster 2 juga seperti itu. Kita menghitung dari cluster 2 ini, adalah persen 1, 2, 7, 8. Nah, ini 25 tambah 26 tambah 34 tambah 48 nanti dibagi 4. Akan menemukan hasil 32,5. Dan untuk weight-nya yang cluster 2, 49. Nah, setelah ditemukan centroid yang baru, kita menghitung lagi jarak antara titik centroid dengan titik objek dengan centroid yang baru. Nah, untuk perhitungannya sama seperti iterasi pertama sebelumnya, dikurangi, kemudian nanti dikuadratkan, lalu diakar. Nah, akan diketemukan hasil persen 1 sebanyak 30. Nah, di sini setelah ketemu jaraknya sesuai langkah awal, kita melihat, kita mengelompokkan lagi klaster. Ini kan untuk yang DE kedua, desain ecologian kedua 8K1, jadi termasuk klaster 2, lebih kecil. Klaster 2 ini 14 sama 35, lebih dekat 14. Klaster 1. Nah, di sini kita lihat apakah hasil jarak antara titik centroid iterasi kedua sama dengan jarak titik centroid dengan iterasi yang pertama. Nah, di sini terlihat bahwa ada perpindahan klaster ya. Nah, ini klaster 3 yang awalnya klaster 1 berpindah menjadi klaster 2. Juga klaster 8 yang awalnya klaster 2 dia berpindah persen 8 yang awalnya klaster 2 dia berpindah ke klaster 1. Nah, jika masih ada perpindahan, kita melakukan kembali ke langkah 2 seperti ini, menentukan awal centroid baru. Nah, di sini kita menjumlahkan data 4, 5, 6, dan 8 sebagai klaster 1 dan 1, 2, 3, 7 sebagai klaster 2. Di sini kita seperti tadi ambil data dari data awalnya, ditambahkan lalu dibagi 4 seperti tadi, dan akan ketemu hasil 55,75, 58,75 untuk klaster pertama, dan klaster kedua 30 dan 52,75. Setelah itu kita menghitung jaraknya. Nah, di sini untuk menghitung jaraknya sama seperti yang tadi. Nah, di sini setelah dihitung jarak akan ditentukan klasternya. Nah, klasternya di sini terlihat tidak ada perubahan. Persen 1, 2, 3 termasuk klaster 2. Benar. 4, 5, 6 klaster 1. Persen 7 termasuk klaster 2 dan persen 8 termasuk klaster. Nah, di sini terlihat hasil dari jarak titik centroid iterasi ketiga dan kedua, klasternya sama walaupun angkanya sedikit berbeda. Itu tidak apa-apa. Nah, dari hasil iterasi ketiga ini dapat dikatakan bahwa clusteringnya dapat diakhiri ya. Sehingga nilai centroid yang dihasilkan tetap dan cluster tidak berpindah cluster lain. Sehingga hasil akhirnya
person 1, 2, 3, dan 7 termasuk klaster 2, dan 4, 5, 6, 8 termasuk klaster 1. Nah, jika digambarkan dalam grafik akan menghasilkan seperti ini, hasil clustering K-means. Nah, ini sebenarnya bukan ada 7 ya, di sini itu ada satu titik lagi, cuman tertumpuk. Kenapa? Karena datanya di sini person 1 dan 2 hampir mepet, 31, 31,5 dan 6, selisih sedikit. Nah, di sini merupakan klaster 2, sebelah kanan ini klaster 2 dan di sini klaster 1. Mungkin untuk contoh kasusnya segitu aja. Yang terakhir masuk kesimpulan. Dari contoh kasus kita dapat menyimpulkan bahwa clustering bertujuan untuk mengelompokkan titik-titik data yang berdekatan dan memisahkannya dengan kelompok lain yang berjauhan dalam satu ruangan. Clustering dilakukan secara unsupervised, yang artinya tidak ada contoh bagaimana seharusnya mengelompokkan titik tersebut. Ya ini kan tidak ada contoh, tidak ada batasan, cuman kita mengelompokkan sendiri. Jadi seperti bebas. Nah, untuk klasifikasi tujuannya memetakan satu titik ke dalam satu kelas yang telah ditentukan. Jadi sesuai grafik yang saya berikan contoh di awal tadi, dalam gambarnya klasifikasi itu ada seperti pembatas gitu. Jadi untuk membedakan kelompok titik ini dan kelompok titik ini. Dan yang kedua, klasifikasi termasuk dalam supervise. Artinya algoritma pembelajaran untuk melakukan klasifikasi diberikan contoh. Ada titik sebelumnya dan data kelas apa yang ada dalam data tersebut dipetakan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.